Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik cukup tinggi 1,17% ke level 6.839 ya. Area sini untuk harga penutupan IHSG hari ini tadi di awal market langsung dibuka hijau naik. Secara teknikal untuk resisten selanjutnya, kalau misal besok masih naik untuk IHSG, target kenaikannya ke level 68756, 6873. Area sini semoga aja bisa breakout. Sekiranya nggak bisa breakout ya kemungkinan akan konsolidasi dulu di area sini secara teknikal. Kalau kita cek coba untuk hari ini IHSG ini kita bisa lihat bareng tanggal 29 Maret untuk aslinya masuk cukup banyak ya. Di BBC aslinya net 459,3 M, padahal hari ini BBC itu XZ ya. Jadi aslinya malah masuk, dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Untuk BBC 698 untuk valuasi transaksinya di sini tercantum seperti itu, dan net 459. Jadi sebagian investornya itu masuk bukan untuk trading, melainkan masuk untuk swing atau investasi yang untuk jangka waktu beberapa hari atau minggu ke depan. Kemungkinan sih seperti itu kalau kita perhatikan di sini. Untuk valuasi IHSG hari ini kita perhatikan ya, untuk BBCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Astra, Telkom ini nggak gede-gede banget sih, nggak terlalu hectic, cuman mereka aslinya net buy lumayan banyak. Jadi para investor itu masuk ya untuk invest, mudah-mudahan sih seperti itu. Dan ini pertanda yang cukup bagus untuk IHSG, mudah-mudahan mulai uptrend lagi. Kalau kita perhatikan hari ini aslinya paling banyak masuk itu BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom, Antam, Bank BNI, Arto. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Dan yang paling banyak dijual asing hari ini HMSP, ITMG, MTKA, WMPP, Gudang Garam. Secara keseluruhan untuk aslinya net buy cukup banyak. Jadi ada kemungkinan untuk besok IHSG mudah-mudahan langsung dibuka hijau. Perhatikan aja level ini apakah bisa breakout di atas 6873 atau enggak. Sekiranya nggak bisa breakout, kemungkinan akan konsolidasi dulu di area resistennya ini. Kita lihat aja besok. Untuk saat ini supportnya sih cukup dalam di 6736. Semoga nggak turun ya. Kalau menurut saya sih mungkin untuk besok akan naik dulu, mungkin akan bentuk candle kecil ya. Perhatikan saya level 6873, 6875 itu target kenaikan IHSG besok kalau langsung dibuka hijau. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham GoTo ya. Untuk hari ini saham GoTo malah turun. Yang lain pada naik, untuk GoTo malah turun 1,69%. Dan kalau lihat candlenya sih ini berarti masih konsolidasi ya 2 hari terakhir nih. Untuk level terendahnya hari ini sama seperti kemarin di 115. Jadi buat patokan besok 115 aja, selama nggak jebol di bawah itu untuk GoTo kemungkinan masih akan konsolidasi di atas 115 ya. Apalagi kalau kita cek tadi kalau nggak salah untuk GoTo itu nggak terlalu liquid. Untuk aslinya cuma net 15,4 M aja hari ini, valuasinya 230-an M. Untuk sekelas GoTo ya cenderung sepi, apalagi setelah lockupnya dibuka ya. GoTo untuk hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng. Untuk BK-nya masih masuk 21 M, dan untuk BK-nya ini BK versi asing ya, cukup menarik. Untuk BK asingnya masih terus entry di saham GoTo. Selain BK untuk asingnya yang masuk ada YU, RX, AG, dan yang keluar untuk hari ini asingnya DXXL ya. Keduanya ini 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali, cuman secara keseluruhan untuk asingnya lebih banyak yang masuk. Jadi net buy 15 M-an untuk asingnya. Kalau kita perhatikan untuk hari ini GoTo sebenarnya nggak terlalu rame ya, cenderung sepi. Jadi kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih masih akan konsolidasi di atas 115, di dekat-dekat 115. Kemungkinan sih seperti itu. Jadi ya sabar aja, mungkin selama konsolidasi. Kalau nanti BK-nya belum lepas barang, mudah-mudahan dinaikin ya, ngejar resistennya lagi di 125. Oke, itu untuk saham GoTo. Tapi kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan untuk besok mungkin masih akan konsolidasi dulu. Semoga aja nggak jebol di bawah 115. Oke, itu untuk saham GoTo. Dan untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita cek saham BBCA ya, yang hari ini malah naik ya. Hari ini X dan BBCA tapi naik. Jadi untuk hari ini BBCA itu
sempat turun sih tadi, sempat turun ke level 8627 ya. 8625 bukan 86, sorry. Nah, tadi sempat turun ke 8627 langsung ditarik naik lagi dan ini nggak ada perlawanan lagi buat turun ya setelah close di 8800 naik 1,44% dan nggak seperti biasanya ya di extend malah naik ya. Soalnya untuk BBSA juga dividennya nggak gede-gede banget ya, cuman berapa 170 atau berapa itu sih. Kalau menurut saya sih nggak terlalu gede, lebih gede Bank Mandiri. Pas kemarin Bank Mandiri langsung open gap bawah ya karena dividennya lumayan gede, dan untuk BBSA ini dividennya hitungannya yieldnya nggak terlalu gede, jadi aslinya malah masuk ya. Kalau kita cek aja tadi aslinya net buy paling banyak di BBCA itu net buy 459 M ya. Siapa yang masuk? BBCA hari ini yang masuk untuk aslinya ada AK, ZP, AG, BBRX ya, asli semua ya. AK, ZP, AG, KZ, BBRX, YU versi asing masuk, dan yang keluar paling banyak BK aja 37,9 M. Jadi untuk secara keseluruhan untuk hari ini aslinya masuk lumayan banyak di BBCA. Untuk lokalnya distribusi, jadi lokalnya keluar, untuk investor aslinya malah terus nampung ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Apalagi ini udah extend ya. Kalau mau entry sih, kalau saya agak ragu sih. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya. Strata ini kalau untuk resisten terdekatnya 8865 800. Ini kalau secara Fibonacci kita tarik pakai rectangle dari harga tertingginya 9400 turun pakai support yang 8000, maka untuk area resisten terdekatnya 8860. Nah, di area sini lah ini pakai ya, pokoknya area sini untuk area resisten terdekatnya. Jadi kalau besok naik mungkin kalau bisa naik sampai ke level 8900-an mending sebagian diamankan aja ya. Takutnya ini mau masuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei itu biasanya sih kurang bagus. Cuman kita lihat saja ke depannya. Mengingat juga di sini ada gap up yang cukup lebar belum ketutup ya. Gap pas tanggal 21 24 ini kan gap up-nya lumayan lebar belum ketutup, jadi masih ada rawan koreksi sih kalau menurut saya. Cuman kita lihat saja besok. Lihat transaksi hari ini aslinya masuk lumayan banyak. Menurut saya mungkin masih akan berada di range konsolidasinya antara 8.700 sampai 8.865 60 ya, pokoknya di range area ini untuk range konsolidasi besok. Menurut saya sih seperti itu untuk BBCA ya. Selama turun, kalaupun turun semoga aja nggak jebol di bawah 8.700. Oke, itu untuk BBCA. Tetap disclaimer, hari ini aslinya masuk cukup banyak, jadi ada kemungkinan di awal market langsung dibuka hijau. Perhatikan aja level 8.860 8.670, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Sekiranya nggak bisa breakout, mending yang udah floating profit diamankan aja. Cuman ya kembali lagi, kalau masih mau hold, soalnya ini ya saham dengan market cap terbesar ya, masih ada kemungkinan naik. Mudah-mudahan, mengingat untuk aslinya juga hari ini malah masuk cukup banyak. Selama besok nggak keluar aja. Oke, itu saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini naik. Hari ini naik 2,22% untuk Bank Mandiri. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, maka Bank Mandiri hari ini langsung open gap atas ya. Ternyata untuk hari ini Bank Mandiri langsung open di 10.250. Turun nyentuh area supportnya, langsung ditarik naik lagi. Jadi untuk hari ini ya, ini sebenarnya hari ini langsung dibuka di atas resistennya ya. Untuk kemarin kan resistennya di 10.200, hari ini opennya di 10.250. Turun ke area 10.200 langsung ditarik naik lagi. Kemudian untuk besok gimana? Kalau secara historis sih ini ada gap down ya cukup lebar ya. 24 Maret, 25 ini 24, 27 gap down-nya lumayan dalam. Jadi kalau masih naik, kalau menutup gap untuk saham Bank Mandiri ya ke level 10.600-an. Coba kalau kita cek hari ini aslinya masuk lumayan banyak lagi ya di saham Bank Mandiri.
Netbuy 238,5 M untuk aslinya netbuy segitu di Bank Mandiri. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk itu AK, BK, KZ, RX, YU. Untuk AK-nya netbuy 126 M, BK netbuy 102,7 M, KZ, RX masuk 28 M, 25 M, dan yang jualan untuk aslinya ZP aja paling banyak 50 M. Untuk DH, DX, DP kecil lah ya, hitungan juta. Jadi hari ini Bank Mandiri diakumulasi asing secara keseluruhan juga market maker utamanya netbuy, AKBK, AVG mereka berdiri 10.330-an, 10.300-an, 10.000. Ya, untuk besok sih kemungkinan kalau menurut saya selama masih dijaga di atas 10.200 untuk saham Bank Mandiri target kenaikannya kalau langsung dibuka hijau ke ini ya 10.600, semoga aja bisa nutup gap di area sini, gap down yang di pas tanggal 27 Maret. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Tetap disclaimer ya. Kalau mau entry sih ya kalau besok dikasih kesempatan turun ke area 10.200 kalau ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy disclaimer. Tapi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini juga naik ya. Hari ini naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,84% ke level 4.810. Ke level 4.810 ya. Kalau secara teknikal gimana, ini masih berada di range konsolidasi atasnya untuk saham Bank Mandiri ini. Bentar. Oh, area ini di sini. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Bank BRI ya. Untuk BBRI hari ini aslinya netbuy 286,6 M, cukup banyak ya. Untuk valuasinya juga sebenarnya nggak rame-rame banget ya. Jadi aslinya itu masuk kemudian udah gitu, nggak trading banget. Bank BRI. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk paling banyak itu BK netbuy 178,5 M, YU, RX, AK juga masuk, dan yang keluar itu PDCC, OD. Yang keluar lokal, jadi lokalnya distribusi, asingnya nampung. Ya, untuk BK-nya netbuy 177, BK versi asing ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng BK, YU, KZ, RX, AK, ZP. Yang keluar untuk asingnya paling banyak cuma satu aja, DX versi asing, itu pun cuma 6 M-an. Jadi untuk asingnya masuk akumulasi di saham Bank BRI. Kemudian untuk besok mudah-mudahan bisa naik lagi untuk saham Bank BRI. Untuk target kenaikannya ke level secara historis sih di area sini ya. Secara histori untuk target kenaikan terdekatnya di 8.900. Yang 4.900. Tapi kalau secara Fibonacci bisa ke dekat-dekat area dekat-dekat 5.000-an, mudah-mudahan sih. Untuk resistensi secara Fibonacci kalau masih naik terus kayaknya sih semoga aja bisa nyentuh level 5.000 ya untuk saham Bank BRI ini. Untuk hari ini asingnya masuk cukup banyak dan mudah-mudahan untuk besok langsung dibuka hijau aja. Kalau secara histori support terdekatnya ini, misal besok turun selama nggak jebol di bawah 4.700 berapa ini? Selama nggak jebol di bawah 4.720 ya, 4.720 selama nggak jebol di bawah 4.720 untuk saham Bank Mandiri sih masih berani hold ya, atau ya masih ada kemungkinan naik lagi gitu aja. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, kalau mau entry bagusnya sih deket-deket 4.600-an, di tengah-tengah seperti ini sebenarnya nanggung, cuman ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dimana untuk saham Antam hari ini naik lagi cukup tinggi ya, dan ini nyentuh level 2081. Area potensialnya juga ya, ini secara histori bisa dikatakan 2080 itu area resisten yang cukup kuat untuk saham Antam. 1, 2, 3, 4 ya, 5 titik itu mantul terus di area sini. Misal besok berhasil breakout ya, mudah-mudahan bisa naik
lagi cukup tinggi ya. Mengenai untuk saham Antam ini kan secara fundamental perusahaan net income-nya naik cukup tinggi, jadi kemungkinan untuk tahun ini ya, atau ya akan membagikan dividen yang lebih gede dibandingkan dengan sebelumnya ya. Net income-nya naik 100% lebih ya dibandingkan dengan tahun 2021. Maksudnya net income 2022 itu naik cukup tinggi dibandingkan tahun 2021. Jadi kemungkinan kalau yield-nya itu masih sama 50% seperti tahun kemarin ya, berarti untuk dividen Antam tahun ini bisa 2 kali lipatnya lebih banyak dibandingkan tahun kemarin ya. Jadi sentimennya cukup menarik untuk saham Antam. Mudah-mudahan kalau besok langsung dibuka hijau masih bisa naik lagi. Untuk target kenaikannya kalau besok langsung dibuka hijau, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, maka kalau besok langsung dibuka hijau untuk target kenaikan Antam ke level sini ya, 2150, 2160. Perhatikan saja level itu kalau misal besok langsung dibuka hijau, semoga aja bisa breakout di atas itu ya. Kalau sampai breakout di atas 2400 untuk video yang pernah kita buat kapan ya, 2 hari yang lalu kayaknya, untuk target kenaikan Antam bisa ke 2700-an. Cuman ya kita ikuti aja ke depannya gimana, karena ya tergantung market makernya. Oke, itu untuk saham Antam secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, untuk Antam hari ini tanggal 29 Maret secara keseluruhan untuk aslinya net buy 137 ya. Untuk sekelas Antam ini cukup banyak ya dibandingkan beberapa hari terakhir, aslinya nggak pernah masuk sebanyak ini. Untuk hari ini mulai liquid ya untuk saham Antam. Untuk aslinya yang masuk YU, ZP, BK, AK, kalau kita perhatikan antara net valuasinya dengan valuasinya ini hampir nggak beda jauh lah ya. Jadi malah untuk ZP ini valuasinya 5 ini 100%. Ya ini hampir akumulasi ya, masuk buat invest kayaknya YU, ZP valuasinya 53, net buy 53 M, ZP net valuasinya 33,4, net buy 33,3 M. Jadi aslinya masuk, mudah-mudahan akan hold ya untuk jangka waktu beberapa minggu atau bulan ke depan. Mengingat juga kalau kita ikuti pergerakan untuk aslinya di saham Antam itu mulai entry setelah Antam bisa breakout di atas 1900-an pas tanggal 27 Maret itu untuk aslinya mulai entry. Mudah-mudahan besok nggak keluar entry lagi dan melanjutkan trend bullishnya. Cuman ya kita ikuti aja pergerakannya. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kita akan ikuti pergerakan yang mudah-mudahan ya. Kalau saya lupa ingatkan Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Dan untuk saham Adaro hari ini naik lagi 3,97%, walaupun untuk sentimennya kurang bagus untuk sentimen batubara, cuman naik ya hari ini langsung open gap atas, turun dikit naik. Secara teknikal ini Fibonacci kapan ini? Kalau kita bentar, pakai rectangle yang ini, untuk Adaro ya, untuk resistennya sih tadi sempat nyentuh ya 2900, cuman belum berhasil breakout. Apakah besok bisa breakout di atas itu atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Adaro gimana aslinya? Adaro hari ini aslinya net buy 31,6 M, net buy cuman belum terlalu banyak. Adaro untuk hari ini secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk itu ZP, BK, AK. Tapi masih ada yang keluar juga untuk aslinya, yang keluar YU, net sell 30,1 M, lumayan banyak secara keseluruhan. Adaro hari ini market maker utamanya AKBK, KCC ketiganya net buy, AVG buy-nya di 2800-an, 2870, 2880. Oh, berarti pas ya di harga deket-deket harga penutupan closing market. Jadi pada BEP belum floating profit banyak yang hari ini masuk di saham Adaro market makernya. Jadi untuk besok gimana ya? Kalau mau entry sih mending nunggu breakout aja, nunggu pastikan breakout di atas 2900 dan ada yang jaga harga ya.
Kalau di sini sih nanggung, walaupun masih ada kemungkinan naik di awal market untuk besok untuk sama Adaro ya. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi menurut saya sih di area sini itu nanggung, mending nunggu breakout aja, atau kalau dikasih kesempatan koreksi lagi bisa entry deket-deket 2660. Oke, itu untuk saham Adaro ya, berhasil breakout di atas 2900, target kenaikan selanjutnya ke 3060. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG hari ini naik 2,71% ke level 40.800. Ya, 40.800. Dan udah lama kita nggak cek saham ITMG ini. Secara technical resisten terdekatnya di 41.000 ya. Jadi untuk besok perhatikan saja level ini, misal besok langsung dibuka hijau, pastikan bisa mending nunggu breakout aja ya. Nanggung soalnya ini udah mendekati area resistennya, cuman belum berhasil breakout untuk tadi. Kalau kita cek untuk transaksinya ITMG ya. Untuk hari ini asingnya net sell loh, jadi naiknya ini disertai dengan asing jualan tuh 40,7 M. Jadi siapa yang naikin? Untuk ITMG hari ini secara keseluruhan ZP net sell 61 M. ZP-nya ini ZP versi asing ya, untuk ZP lokal dan ZP asing jualan. Untuk ZP asingnya net sell 59 M, untuk RX asingnya net sell 11 M, dan untuk asingnya yang masuk YUBK cuman lebih banyak yang jualannya. Secara keseluruhan sebenarnya untuk hari ini naiknya saham ITMG itu disertai dengan distribusi oleh ZP, dan kalau kita perhatikan hari ini juga gagal breakout. Mending untuk besok jangan buru-buru entry, takutnya kalau langsung dibuka merah berarti ya akan bisa jadi turun dulu, koreksi dulu, ngejar bisa entry di dekat-dekat 39.600 kalau ada yang jaga harga. Mungkin seperti itu ya untuk saham ITMG. Kalau lihat transaksi hari ini mending wait and see aja dulu, apalagi secara technical juga belum berhasil breakout. Kecuali besok berhasil breakout dan ada yang jaga harga di area 41 ribuan. Kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing sih. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalau melihat transaksi hari ini sih kayaknya untuk besok akan koreksi dulu. Kita lihat saja besok. Oke, selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini turun ya. Turun, udah lama sekali kita nggak cek saham Bumi. Ternyata untuk harganya turun perlahan ya, bergerak slow down. Setelah naik cukup tinggi, koreksi turun, naik, dan bergerak perlahan turun. Kira-kira untuk besok gimana? Ini turun bentuk lower low, higher low, turun bentuk lower low lagi. Apakah ini bentuk higher low? Kalau bentuk higher low berarti hati-hati, bisa jadi turun lagi bentuk pola seperti ini. Kalau secara Fibonacci kita ukur pakai rectangle yang ini, kayaknya nggak pas ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham Bumi. Kapan terakhir kita cek untuk saham Bumi ya? Lama sekali. Untuk hari ini aslinya net sell 16,6 M, dan untuk valuasinya juga nggak liquid banget. Untuk Bumi hari ini MG-nya net sell 23 M, jadi hari ini untuk Bumi didistribusi oleh MG dan AK. Untuk AK-nya ini AK versi asing ya, untuk AK, BK, CC versi asing keluar. Jadi asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi ini si MG, mending untuk besok wait and see aja dulu. Takutnya kalau langsung dibuka merah, jebol di bawah 133 untuk saham Bumi ya bisa ke ini line 161.8 Fibonacci 111. Cuman ya untuk harian sih mending untuk besok wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Bumi. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, untuk posisi saat ini resistennya terdekat ada di 141 itu resisten terdekatnya, dan ini sih close pas di area support. Jadi kalau besok langsung merah mending wait and see aja dulu untuk saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Sage yang hari ini arah lagi ya.
Hari ini untuk saham Sage arah langsung open gap atas ya. Dan apakah ini udah nyentuh target yang kemarin udah ngelewati malahan ya. Langsung open gap atas, close-nya di 315. Kalau besok langsung open dinaikin lagi, maka target kenaikan untuk saham Sage secara teknikal ke level 370 kalau masih digoreng naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, coba untuk hari ini Sage secara keseluruhan nggak ada yang akumulasi sih. Market utamanya YP, PD, KK, ketiganya net sell ya, PD-nya net sell. Padahal itu untuk Sage kalau nggak salah PD loh yang akumulasi banyak itu. Ya kan untuk PD, jadi untuk PD-nya hari ini sebagian jualan. Untuk PD kalau kita cek dari tanggal 1 udah net B21, AVG buy-nya di bentar. 172 ya. Soalnya kemarin itu kita cek aja dari sini siapa yang pegang barang paling banyak dari tanggal 24 Maret. Dari tanggal 24 Maret. Yang pegang barang paling banyak itu PD dan ZP sih. Untuk ZP AVG-nya banyak di 191, PD 192. Di area sini. Jadi kalaupun mau entry hati-hati sekali dibanding bisa langsung ARB. Mending wait and see aja ya. Yang belum punya posisi jadi penonton aja, mau digoreng lebih tinggi lagi ya biarin kalau saya sih. Cuman ya kembali lagi disclaimer, yang udah floating profit kalau mau pasang trailing stop bisa sedikit di bawah 290 ya. Jadi untuk area support terdekatnya itu di 295. Ya di area sini sih. 290 300. Ya mungkin bisa pasang antisipasi di 290 atau di 280, cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing sih. Untuk besok karena hari ini arah, sebenarnya di awal market masih ada kemungkinan langsung open, langsung di buy ya. Cuman bentar. Kita cek dulu untuk transaksi hari ini, market maker siapa. Untuk market maker utamanya hari ini di saham Sage, ZP, PDKK ketiganya net sell, jadi kayaknya sih untuk besok malah bisa jadi langsung merah. Kita lihat aja besok ya. Kalaupun naik habis itu koreksi, kayaknya seperti itu menurut saya ya. Cuman ini hanya analisa saja, belum tentu 100% akurat, yang pasti hati-hati aja. Ini udah naik lumayan tinggi dan ini open gap atas terus. Takutnya kalau langsung dibanding turun bisa jadi ARB, apalagi untuk AVG-nya tadi si yang pegang barang paling banyak PD dan ZP ya, kalau nggak salah itu di 190-an. Di sini ya di arah sini sih. Floating profitnya lumayan tinggi. Oke, itu tuh saham Sage. Selanjutnya kita cek saham cuan. Untuk saham cuan hari ini turun 2,65%, jadi masih konsolidasi di area sini aja. Cuan ya, konsolidasi. Tadi sempat turun ke level 715, ditarik naik lagi. Jadi masih ada perlawanan walaupun sedikit. Kalau kita cek untuk cuan hari ini gimana? Cuan hari ini secara keseluruhan ada DH yang masuk 3,8 M, XI masuk 1,2. Kalau kita cek dari awal IPO-nya, market maker utamanya untuk cuan itu YP. YP-nya net buy 8,4, AVG-nya di 608. Floating profit sih, jadi gimana ya untuk saham cuan. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di area sini sih. Soalnya untuk hari ini tanggal 29 untuk cuan market maker utamanya itu CS. Tapi CS-nya masuk loh. Ini CS-nya CS versi asing kah? Ya untuk CS versi asing hari ini 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali loh. Jadi CS versi asing masuk semua buy. 100% buy. Cukup menarik sih untuk saham cuan. Kayaknya sih masih ada kemungkinan naik.
Untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik, mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi hati-hati aja kalau mau entry di saham cuan, kalau sekiranya nggak sesuai prediksi mending ya cut loss aja sih. Kalau nggak mau semuanya sebagian nanti bisa average down lagi ketika mau tanda-tanda mau reboundnya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, menurut saya sih untuk besok selama nggak jebol di bawah 710 untuk saham cuan masih bisa konsolidasi. Kalau nggak konsolidasi malah naik ya. Mengingat untuk hari ini ada CS versi asing yang 100% buy di saham cuan. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham PGEO yang hari ini naik ya. Naik tadi sempat nyentuh support. Jadi kalau tadi entry di mana tadi? Kemarin kan kita udah ukur untuk target penurunan hari ini saham PGEO ke level 670. Cuman tadi nggak sempat area sini sih. Level terendahnya hari ini cuman bentar. 675 ya, jadi 5 poin di atas supportnya ya. Ini di area support sih, jadi kalau tadi sempat entry mungkin udah floating profit lumayan. Yang mengikuti saham PGEO yang suka saham-saham baru IPO, saham gorengan, dan kayaknya sih masih ada kemungkinan naik, sabar aja. Mengingat untuk saham PGEO ini kan dari awal IPO ada yang nampung CC ya kalau nggak salah. Kalau kita cek apakah hari ini CC-nya masih entry masuk PGEO. Untuk hari ini sesinya masih masuk walaupun cuma 1,7 M. Secara keseluruhan sih ada OD yang jualan 2,4, jadi lebih banyak yang jualan ternyata hari ini di distribusi untuk PGEO tapi naik. Kalau kita cek dari tanggal 1 coba ya kan untuk sesinya net buy 40,3 M, jadi cenderung diakumulasi CC. AVG-nya di 809. Kalau kita cek dari tanggal 1 ya. Tanggal 1, IPO-nya tanggal 24 Februari. Kalau dari tanggal 1 Maret, coba kita cek dari tanggal 24 Februari. Ya kan untuk CC malah net buy 286, AVG-nya di 833. Jadi floating profit, floating loss ya lumayan dalam. Jadi sabar aja, mungkin kalau yang nyangkut di area 750-an mudah-mudahan nggak lama lagi kejemput. Ya mudah-mudahan sih seperti itu. Untuk area saat ini resisten terdekatnya di 750, untuk supportnya ya masih di 670 untuk saham PGEO. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.